Minasan, Konnichiwa. hai warga Sumaya, kembali lagi di podcast Radio Sumaya. bersama gue Vino dan kali ini gue ditemenin sama beda nih hostnya. Siapa sih ini? Boleh kenal dulu? Oke, gue akan kenalin diri. Hai guys, gue Nadira. Gue akan nemenin Vino di episode kali ini. Betul guys. Jadi karena host kita biasanya berhalangan hadir, kita kali ini ditemani sama Nadira. Yeay. Kita mau bahas apa sih Nat kali ini? Kita bakal ngebahas satu topik yang menurut gue beda banget sih dari episode sebelumnya, Vin. Apa tuh? Menurut lo penting gak sih, Vin, kita belajar bahasa Jepang untuk masa depan? Wah, penting banget sih. Karena apalagi di era globalisasi sekarang, kita tuh berteman gak hanya di Indonesia, bisa berteman sama orang-orang di luar negara kita, bener gak sih? Bener banget. Daripada penasaran, langsung saja ke episode Kali ini. Wah, episode kali ini bintang tamunya gak kalah seru sama episode-episode sebelumnya, Nat. Betul banget dan familiar banget gak sih? Bener. Penasaran gak sih? Gue sih penasaran banget ya siapa Iya. bintang tamu kali ini. Ini dia Sensei Via. Yeay. Halo. Halo Sensei. Halo. Mungkin Sensei boleh kasih tahu dulu ke teman-teman warga Semaya siapa sih Sensei gitu. Oke. Halo warga Semaya. Jadi perkenalkan, langsung aja pakai bahasa Jepang kali ya. Boleh banget. Wow, Langsung aja Sensei. boleh banget Oke. Sensei. Hai minasan konnichiwa. Watashi wa Butevia Gandisha Amalia des. Ya. Watashi wa SMA Yadika Duano Sensei des. Jadi saya adalah guru bahasa Jepang di SMA Yadika 2. Nah, setelah itu dozo yoroshiku onegai shimasu. Ini jadi sensei kesannya kayak ngajarin ya, padahal harusnya perkenalan aja, terlalu kebiasaan gitu mungkin ya. Oke, sensei ulangi lagi sekali lagi ya. Konnichiwa minasan, watashi wa Via des. SMA Yadika 2 no sensei des. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Yeay. Keren banget Sensei. Keren banget Sensei. Nah, buat teman-teman yang penasaran banget, kita bakal bahas tentang Bahasa Betul. Jepang. Sebelum itu kira-kira kesibukan Sensei belakangan ini apa sih? Kesibukan sensei paling ngajar ya. Selain ngajar mungkin buat perangkat pembelajaran mungkin ya, untuk bisa persiapan mengajar kelas 10, 11 dan 12 gitu aja sih. Berarti karena Sensei baru di lingkungan ya di kedua nih, mungkin teman-teman masih banyak yang asing sama pelajaran Sensei gitu. Oh iya, kenapa aku mau nanya deh, kenapa awalnya Sensei milih bahasa Jepang sebagai minat yang Sensei pilih? Oke, kalau diceritain mungkin cukup panjang ya, tapi saya jelaskan secara singkat aja ya. Jadi dulunya cita-cita saya itu sebagai diplomat. Nah, makanya dulu pilihan pertama kuliah itu pengennya ngambilnya jurusan hubungan internasional. Tapi setelah dipikir-pikir, untuk kita jadi diplomat itu kita memerlukan kemampuan bahasa asing ya, bahasa asing yang mumpuni. Jadi sensei ngambil pilihan keduanya itu sastra Jepang, karena sensei cukup suka sama Jepang ya dari dulu sebenarnya gitu. Makanya kayaknya untuk sastra Jepang itu nggak terlalu asing lah, mungkin bisa ngikutin gitu ya. Nah, ternyata sensei itu nggak kepilih di jurusan pilihan pertama, tapi di sastra Jepang gitu aja sih. Jadi ya udah berusaha menikmati dan sampai akhirnya ya rezekinya itu di bidang sastra Jepang, yaitu mengajar bahasa Jepang gitu. Wow, keren banget ya. Iya. Tapi kalau Sensei itu kan memang awalnya tidak niat ke bahasa Jepang ya Sensei. Sensei itu motivasi dari mana sih buat Sensei itu yakin kalau memang ini jalannya Sensei gitu loh? Iya, betul. Lebih ke awalnya itu melihat prospek kerja dari lulusan sastra Jepang itu bagus banget ya, luas banget. Jadi sensei itu motivasi buat terus belajar bahasa Jepang meskipun nggak sesuai sama pilihan utama ya. Jadi
melihat prospeknya di masa depan itu banyak, bisa jadi guru, bisa jadi diplomat, bisa juga mau kerja ke Jepang juga lebih mudah nggak sih? Karena kita udah Betul. menguasai bahasa Jepang. Bisa juga jadi penerjemah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak prospek kerjanya. Bisa juga kalau misalnya mau kerja di bidang lain juga bisa gitu ya. Mau kerja jadi pemandu wisata gitu. Kebetulan saya juga punya sertifikasi tour leader atau dia bagian kepemanduan wisata gitu. Wow. Oh berarti Sensei bisa kalau ada turis dari Jepang, Sensei bisa ini. Kebetulan belum pernah nyoba secara langsung ya, tapi udah ikut pelatihannya, jadi udah ada sertifikasinya gitu. Wah. Wah, kira-kira kalau misalnya kita ke Jepang, Sensei juga bisa sih jadi tour guide kita. Iya betul. Bener kan? Kalau tour guide ke Jepang ya, kayaknya susah deh ya, soalnya Sensei juga belum tahu wilayah Jepang itu gimana. Mungkin udah cari-cari tahu dari peta Jepang gitu ya, daerah-daerahnya, tapi untuk jalan-jalan di sana pasti belum tahu dong ya. Atau kita ngebolang bareng. Iya, ngebolang bareng bisa ya. Boleh. Jadi gas langsung pesantik. Jadi saya jadinya bukan sebagai tour guide tapi penerjemah aja mungkin ya. Iya. Karena kita sama-sama belum pernah ke sana. Iya. Baru jalan dikit, Sensei itu apa ya? Iya. Saling sama-sama nggak tahu ya sebenarnya. Oke. Terus ya. Seru ya. Kapan-kapan. Kawan-kawan ya. Kawan-kawan. Dananya dari mana? Waduh. Itu sih. Patungan 1.000 dulu kali ya. Boleh kali ya Sensei, kita 1.000 dulu ya patungan. Nah, Sensei, menurut Sensei seberapa penting sih kira-kira belajar bahasa Jepang buat anak SMA ke masa mendatang nanti, Sensei? Kalau seberapa penting ya, itu sebenarnya tergantung ya. Tergantung kebutuhan. Tapi kebutuhan Jepang terhadap kita ataupun hubungan timbal balik Jepang dan Indonesia itu tinggi banget ya. Maksudnya di Indonesia itu kan udah banyak perusahaan Jepang ya. Kita nggak tahu di masa depan itu rezeki kita gimana, mana tahu kita butuh buat kerja di perusahaan mereka gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bisa dipelajari, penting banget dipelajari dari SMA. Apalagi biasanya ini banyak banget yang di sekolah ini kan ada yang jurusannya teknik ya, maksudnya kelas A gitu ya. Itu teknik apanya ya. Nah, menjadi teknisi atau engineering itu biasanya banyak dibutuhkan untuk perusahaan Jepang. Wow. Ya, jadi kayak misalnya mungkin kalian itu nggak asing sama Astra, sama merek-merek Honda, Yamaha ya, itu kan teknik ya. Iya. Jadi mereka itu membutuhkan pekerja karena kan di Jepang itu kan manusianya dikit ya, populasi asli Jepang atau Nihonjinnya itu dikit. Nihonjin ini orang Jepang ya. Nihonjin itu dikit banget populasinya di Jepang sendiri. Bahkan Jepang mungkin bisa ya sekitar, pokoknya masih banyak banget turis ataupun pelancong ataupun orang dari luar Jepang yang kerja di Jepang. Makanya peluang kita untuk bisa kerja di bidang Jepang itu banyak. Nah, jadi kan yang dari jurusan teknik ini mungkin bisa nih dilirik-lirik perusahaan Jepang, kan gajinya gede-gede tuh ya. Iya, nah, betul banget. Selain kemampuan dasar sebagai teknisi ya, jadi ada juga kemampuan bahasa ya. Jadi kalau kita ngerti teknik tapi kita nggak bisa berbahasa Jepangnya kan sulit ya. Iya betul. Iya. Nah, makanya kita bisa sembari pelajarin bahasa Jepang sambil kita juga berusaha untuk menjadi teknisi yang mumpuni, yang baik gitu. Karena seleksinya kan ketat banget ya orang Jepang ya. Nah, itu. Kemudian juga ya selain perusahaan Jepang yang ada di Indonesia juga banyak banget lapangan kerja kalau kita langsung ke Jepangnya gitu. Kan seperti yang saya bilang tadi ya, di Jepang itu minim populasi tapi banyak lapangan pekerjaan. Makanya mereka tuh banyak banget ngambil dari orang asing ya, terutama Indonesia dan Vietnam, banyak banget. Pokoknya Asia Tenggara banyak banget yang kerja di Jepang. Banyak juga sektor industri, banyak ya, bisa perhotelan, bisa restoran gitu. Jadi mungkin kalau kita nggak dapat rezeki kerja di Indonesia ya, kita jemput aja rezekinya di Jepang gitu ya. Dan syaratnya itu adalah kemampuan bahasa Jepang. Nanti ada tesnya. Kita harus punya sertifikat mampu berbahasa Jepang. Makanya kita harus belajar bahasa Jepang dari sekarang. Apalagi kan SMA kan dikit lagi ya waktunya untuk ke masa kerja gitu ya.
gitu. Jadi penting banget kalau menurut Sensei ya. Oh, berarti kalau buat, anak SMA nih mungkin nanti pengen lanjut kerja di Jepang gitu, itu kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapin Sensei? Yang jadi persyaratan kita yang paling utama untuk mau pergi ke Jepang itu ada 2 ya. Yang pertama itu tentu saja ujian kemampuan bahasa Jepang ya, bisa dari JLPT, bisa juga dari JFT. Nah, dua-duanya tuh sama, cuma JFT itu lebih basic ya, JFT itu lebih Oh. basic, kemudian JLPT itu banyak jenjangnya, banyak tingkatannya, dari tingkatan paling dasar sampai tingkatan paling atas gitu. Nah, untuk di Jepang sendiri itu ada minimal tingkatannya untuk kita bisa kerja ke Jepang. Biasanya itu kalau untuk pekerja biasa ya, itu N4 minimal, itu tingkatan Oh. dasar menuju ke menengah gitu. Tapi kalau untuk tingkatan yang untuk pekerjaan yang memerlukan pelayanan lebih ya, biasanya perhotelan ataupun kumiai ataupun bagian perusahaan yang memerlukan kita berada di depan ya, atau front officer itu memerlukan kemampuan minimal N3 bahkan sampai N2. Wow. Nah, itu udah N2 itu udah termasuk menengah atas ya, N3 itu menengah, N2 itu menengah atas. Jadi paling tinggi itu ada N1. Jarang banget orang yang bisa N1 gitu. Nah, itu juga kemudian juga yang kedua ada yang namanya sertifikasi SSW. Jadi ya, Sensei lupa ya kepanjangannya SSW apa, tapi intinya itu ini sertifikasi kemampuan kerja sesuai bidang gitu. Misalkan sektor atau bidang kerja di Jepang itu banyak ya. Ada yang pertanian, ada yang peternakan, ada yang restoran, ada yang perhotelan. Jadi disesuaikan aja sama yang pengen kita tuju gitu. Misalnya pengen perhotelan, jadi ambil SSW-nya perhotelan. Misalnya mau jadi perawat juga ambil SSW-nya Kaigo. Jadi karena perawat lansia di Jepang itu Kaigo ya. Jadi ambil SSW-nya yang Kaigo untuk Kaigo gitu. Disesuaikan aja sama tujuan kerjanya gitu. Nah, itu sih yang utama yang kedua ya. Kemudian juga nanti ada mensetsu namanya. Mensetsu itu wawancara, jadi ujian wawancara dari perusahaannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya, sama yang lainnya mungkin, tapi yang lainnya mungkin lebih ke visa kali ya, Iya. COE gitu. Karena itu berarti ya, ngurus visa juga ya harus? Iya harus, ya, izin tinggal di sana, COE namanya, COE gitu kalau dalam huruf Indonesianya ya. Gimana Nat? Mau langsung berangkat? Belajar dulu. Belajar dulu dong Iya ya. benar ya Sensei ya, kita harus belajar bahasa Jepangnya Iya, dulu ya. Kalau di kelas jangan tidur-tidur. Oh, itu teman-teman. Jangan tidur karena penting banget buat masa depan. Dan belajar bahasa Jepang itu seru banget Betul. pastinya. Iya. Nah, kalau belajar bahasa Jepang tuh kira-kira butuh berapa lama buat misalnya target N4 gitu? Sebenarnya itu sih tergantung kapasitas otak kita ya. Tapi kalau misalnya karena Sensei di perkuliahan itu gak cuma belajar tentang bahasa Jepangnya aja, tapi kita juga belajar budaya, belajar kesusastraannya, belajar keseniannya, dan lain halnya juga ya, mata kuliah lainnya juga banyak. Jadi untuk setingkat setingkat N3 mungkin bisa 4 tahun. Itu untuk yang di luar belajar bahasa aja ya, maksudnya udah gabung sama semuanya. Tapi biasanya kalau di LPK itu minimal ada, jadi di LPK itu ada target ya, makanya kita kalau belajar bahasa di LPK itu ada targetnya. Biasanya itu sering LPK-nya itu ngasih target 6 bulan untuk calon pekerjanya itu bisa paham bahasa Jepang minimal yang sesuai dengan ujian bukan ujian kesetaraan sih, tapi ujian kemampuan bahasa Jepangnya levelnya. Levelnya tuh biasanya kalau pekerja biasa itu N4 ya. Jadi dia dilatih bahasanya, kemampuan lisan dan tulisan itu untuk bisa mencapai N4, dan biasanya dikasih target mungkin minimal 6 bulan. Tapi sebenarnya balik lagi ya ke yang tadi saya bilang, itu sesuai dengan kapasitas otak gitu. Makanya kalau memang fokus di bahasa aja, itu sebenarnya 6 bulan tuh udah bisa. Untuk yang kapasitas otaknya itu 1 tera mungkin ya. 1 tera. Iya. Jadi kalau ya selama-lamanya mungkin setahunan lah ya gitu. Iya. Setahun itu untuk bahasa aja. Dan untuk setingkat N4 mungkin, sama ujian persiapan untuk ujian SSW-nya, ujian bidang kerjanya gitu. Kalau di LPK gitu ya. Jadi kalau lemparkan kepada pribadi masing-masing itu mungkin
sesuai kapasitas. Tapi kalau untuk SMA mungkin karena masih dasar semua ya, Mhm. jadi belum bisa sampai, tingkat, ketika kita bisa untuk pergi kerja ke Jepang sih, belum. Belum ya. Wah, tadi sih ngomongin tentang belajar ya Sensei ya. Kita kan kalau zaman sekarang remaja ini cepet Iya. lupaan ya. Iya betul. Misal hari ini belajar ya besok bye-bye gitu. Nah Sensei, kalau aku pribadi juga misal belajar bahasa Jepang ya Sensei. Misal Sensei hari ini ngerjain, memang kadang kendalanya itu cepat lupa ya. Iya. Jadi yang apa Sensei pelajari hari ini, bisa jadi aku lupa di hari kemudiannya. Kira-kira menurut Sensei, gimana sih Sensei cara belajar yang efektif gitu untuk kita mengingat terus bahasa Jepang Iya tersebut? betul. Soalnya lupa mulu ya. Iya bener. Ada sebuah pepatah yang mengatakan lancar kaji karena diulang ya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain melancarkan itu, mengkaji ulang, latihan terus gitu ya. Tapi, biasanya kan karena kita mungkin struggle-nya di huruf dulu ya, huruf, hiragana, katakana, dan sebagainya, itu mungkin bisa apa namanya, bisa dipakai ya tutorial dari sensei gitu. Waktu masa sensei kuliah, itu biar cepat ngafal huruf, itu sering nulis. Jadi dulu ada satu buku coretan, ya jadi isinya tuh coretan tentang tulisan hiragana, katakana, jadi sensei tulis semuanya. Hiragana apa aja deh, kosakata bahasa Jepang apa aja sensei cari, baru sensei tulisin dalam bahasa Jepang. Bahkan gak harus pun kosakata dalam bahasa Jepang, kosakata dalam bahasa Indonesia aja tuh semuanya sensei buat ke dalam hiragana dan katakana. Nah, jadi Wow. pas ngechat sama orang juga yang sesama jurusan sensei itu kadang sensei pakainya itu fontnya itu font hiragana katakana, font Jepang, nggak pakai biasanya padahal cuma mau bilang halo gitu ya, sensei pakainya tulisan Jepang, haro gitu. Jadi pokoknya segala hal itu dibuat jadi hiragana katakana gitu dulu ya, cara cepat ngapalnya. Jadi kemudian juga ada sensei lihat apa namanya, sensei buka buku sensei, lihat apa namanya, wacana ya, bacaan gitu ya, dalam bahasa Jepang, dalam huruf Jepang itu sensei baca terus. Makanya emang harus diulang terus, apalagi sekarang mungkin kalau materi biasa minasan lebih gampang nangkepnya ya, lebih gampang ingetnya. Cuma Iya. mungkin karena hurufnya itu yang asing ya, masih asing banget jadi susah. Jadi nggak ada pilihan lain selain minasan itu melancarkannya dengan nulis, coba baca gitu aja sih. Oh berarti dengan diulang-ulang terus ya Sensei ya? Ada juga sebenarnya yang lain ya, bisa pakai kartu menghafal cepat. Jadi ada kartu menghafal cepat, dulu tapi sensei pakai metode ini tuh untuk kanji sebenarnya. Karena hiragana sama katakana termasuk easy ya, muzukashi. Jadi yasashi, jadi gampang. Jadi nggak gitu memerlukan kartu menghafal cepat. Jadi kalau kanji itu sensei pakai kartu menghafal cepat kanji. Jadi di depannya itu ada kanjinya, ada apa namanya, aksaranya, kemudian di belakang itu ada cara bacanya. Jadi nanti sensei lihat ini, terus nanti sensei tebak-tebak, ini itu kanji apa, terus nanti kalau udah selesai sensei tebak, sensei lihat belakangnya udah bener nggak yang sensei tebak tadi gitu. Jadi ada metode kayak gitu juga, metode menghafal cepat pakai kartu gitu. Itu sih. Wah, Seru banget ya. seru banget itu. Tips dan triknya dari Sensei. Iya. Tapi Sensei kan mungkin kalau anak SMA sekarang gitu kayak udah nempel banget sama gadgetnya ya. Kira-kira kalau belajar bahasa Jepang dari gadget tuh bisa gak sih Sensei? Sebenarnya bisa banget ya, tapi mungkin karena sensei itu tipe orangnya kalau belajar tuh harus memang ada bukunya langsung ya, ada kertasnya langsung, sensei nggak bisa dari gadget. Karena dari gadget itu nanti suka apa namanya, ke-trigger sama yang lain gitu. Nanti ada notif dari TikTok, notif WA, notif apa, nanti itu yang dibuka duluan. Jadi sebenarnya kurang efektif ya kalau untuk kita mau belajar dari situ, karena menurut sensei nggak akan ada yang pernah bisa menggantikan buku sebagai metode pembelajaran utama. Ya, jadi buku akan tetap ada meskipun kita udah digantikan dengan gadget gitu. Nah, makanya sensei itu selalu nyuruh kalau misalnya di kelas itu jangan ada yang pakai HP, selalu sensei suruh kumpul karena metode pembelajaran langsung, ngejelasin langsung dan buku langsung itu lebih efektif di sensei ya. Jadi sensei menerapkan apa yang sensei rasakan kepada
siswa-siswa. Apalagi kan sekarang kan kadang kita nggak tahu ya, mungkin siswa-siswa itu ketika saya suruh belajar dari gadget, nanti yang dibuka hal lain kan, saya Iya. nggak bisa ngecek satu-satu semuanya gitu. Pasti ini senyum-senyum kenapa nih? Relate ya. Tiba-tiba Relate. tiba-tiba Iya. ngechat tiba-tiba ngechat teman ya, Iya, ngechat tiba-tiba teman. ngechat gitu ya, main kuy gitu, istirahat kantin kuy, nanti kayak gitu ya. Makanya Sensei lebih milih untuk pakai buku aja deh, mau gimana pun pakai buku dan pakai dan ngejelasin langsung gitu ya, itu lebih efektif gitu. Tapi kalau misalnya latihan bahasa Jepang dengan nonton anime tuh gimana Sensei? Tanpa Bisa. subtitle misalnya. Itu bisa banget ya, bisa banget. Itu justru lebih ke pembelajaran yang menyenangkan ya mungkin ya. Tapi kita kan nggak bisa ya belajar kayak nonton anime selama anime kan lama ya, apalagi Iya. banyak yang Iya, berepisode. Kita pakai waktu kita untuk yang 2 JP itu untuk nonton anime aja kan terbuang sia-sia. Nanti ngejelasinnya lagi susah. Sebenarnya Sensei juga mau ya. Jadi dulu tuh salah satu dosen Sensei juga di mata kuliah, saya lupa di mata kuliah apa ya, tapi dia itu kalau nggak salah mata kuliah terkait sastra gitu ya. Nah, jadi kita itu menelaah isi anime, tapi menelaahnya itu bukan dari segi bahasanya ya, lebih ke plot gitu-gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ke bahasanya itu juga mungkin masih sulit untuk minasan juga. Apalagi tanpa subtitle kan katanya kan. Iya. Nanti kalau saya suruh nanti ada subtitlenya, saya suruh minasan buat nonton itu, minasan malah keasikan nonton, bukannya ditelaah katanya satu Bener. persatu gitu. Lebih menikmati Tapi kalau filmnya. tapi kalau untuk belajar sendiri itu kayak misalkan di rumah gitu ya, mau nonton anime biar menambah kosakata baru Atarashi Kotoba gitu ya, itu bisa banget ya di rumah, bahkan dianjurkan gitu. Jadi nonton anime itu bukan berarti wibu, tapi dia belajar bahasa Jepang Wah, gitu ya. tuh Itu guys, sih warga Iya. Semaya. nonton anime bukan berarti wibu. Siapa Iya. tahu dia mau kerja ke Jepang. Iya, Betul. positive thinking ya. Betul. Jangan langsung bilang ih wibu gitu, jangan. Oke. Tapi bener sih Kak, kalau misalnya nonton anime tiba-tiba Iya, udah iya. selesai seasonnya, nggak kerasa ya kalau nonton Iya. anime tuh. Gak kerasa, makanya emang harus diatur gitu ya. Kalau bisa nonton anime itu pas lagi waktu luang aja, misalkan Sabtu Minggu gitu ya, boleh ya. Kalau tugas atau shukudai-nya, PR-nya udah selesai, baru boleh nonton anime gitu ya, untuk belajar memperkaya kosakata gitu. Wow. Wah, terus juga ya Sensei, terkadang kita tuh suka males lah ya ibaratnya Iya. kalau Gen Z sekarang ini. Iya. Mungkin belajar bahasa Jepang bisa dibilang belum ada di list kita gitu Iya, kan. betul. Pasti kita akan mengutamakan belajar yang lainnya gitu. Iya betul. Gimana caranya Sensei biar kita tuh kayak gimana ya? Jadi prioritas juga. Iya, gitu. jadi prioritas kita juga gitu Sensei. Jadi tujuan kita juga gitu untuk belajar bahasa Jepang. Kalau masalah prioritas itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya. Mungkin karena bahasa Jepang itu nggak ada di TKA, nggak ada di ujian lainnya, paling mentok-mentok di ujian semester gitu-gitu aja ya. Tapi jadi nggak dijadikan prioritas. Sebenarnya kalau menurut Sensei ya nggak masalah selagi kamu bertanggung jawab atas mata pelajaran bahasa Jepang. Maksudnya bertanggung jawab atas mata pelajaran adalah ikuti kelasnya dengan baik dan kerjakan tugasnya dengan baik ya. Rajin kerjain tugas aja. Jadi itu aja sih, bertanggung jawab sama mata pelajaran itu aja deh gitu minimal ya. Karena mungkin di rumah nanti setelah sampai rumah nggak bakal belajar lagi bahasa Jepangnya, tapi lebih belajar matematika misalnya, atau bahasa Inggris, atau yang pokoknya yang diujiankan di TKA kayak gitu ya, itu boleh minasan. Jadi nggak masalah ya, tapi yang penting ikutin kelas dengan baik. Jadi saya itu dulu ke SMA bukan tipe orang yang belajar banget kalau udah sampai rumah. Tapi saya nggak pernah punya nilai yang jedok, nggak pernah punya nilai yang buruk di mata pelajaran apapun ya. Rata-rata cukup baik ya. Meskipun nggak banyak belajar di rumah, itu salah satu metodenya tuh ya dengan menyimak full nyimak gurunya di depan gitu. Jadi gitu aja sih sama sensei ya, full aja nyimak gitu. Kadang kan mungkin ngebosenin atau apa ya, terima aja gitu ya, terima aja. Dan gurunya juga sensei juga pasti selalu mengusahakan untuk memberikan pelajaran yang menyenangkan. Mungkin bagi murid-muridnya kurang menyenangkan, tapi
ya gimana lagi ya, ini kapasitasnya gitu ya. Iya. Tapi Benar. bakal terus belajar juga kok senseinya untuk memberikan pelajaran yang menyenangkan biar murid-muridnya tuh bisa tetap fokus ngedengerin, melihat pembelajarannya gitu. Jadi itu aja sih, nggak masalah tidak diprioritaskan. Yang penting bertanggung jawab. Jadi kalian harus tetap ngerjain tugasnya guys, jangan di-skip mulu. Betul. Iya, ini kebiasaan nanti yang nge-skip tugas gitu ya. Iya, tiba-tiba numpuk kan tugasnya. Dibilangnya nanti banyak tugas dari mata pelajaran lain gitu ya. Iya, jangan Hmm. itu jadikan alasan. Betul, Iya. betul. Nah, Sensei, tapi aku penasaran, mungkin pas Sensei waktu itu kuliah belajar bahasa Jepang itu ada hal menarik gak sih Sensei? Mungkin kayak belajar langsung dari dari orang Jepangnya langsung atau gimana? Kalau dari orang Jepangnya langsung ada ya, sebenarnya lebih ke seminar. Ya, seminar itu Oh. pembicaranya orang Jepang, kebetulan waktu itu Sensei masih ingat. Sensei lupa ya sebenarnya namanya ya, tapi pembicara itu dari Konsulat Jenderal Jepang yang ada di Medan. Jadi di Medan itu ada konjen Jepang ya. Nah, itu dia pembicaranya di kampus Sensei dulu gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya seminar kayak gitu ya. Terus kemudian juga pernah juga ngobrol sama orang Jepangnya langsung, tapi orang Jepang yang udah tinggal di Indonesia, maksudnya tinggal di Indonesia itu untuk ngajarin bahasa Jepang itu juga gitu. Jadi sempat ngobrol sedikit ya, meskipun agak ngangong-ngangong gitu ya. Kadang kan orang Jepang kan ngomongnya kita kan biasanya kan nonton yang dari film atau anime yang ada subtitlenya ya. Iya. Kalau ngomong Iya, sama orang betul. Jepangnya langsung kadang kayak meskipun kita tahu kosakata tapi kita susah untuk mengungkapkan apa yang ada di otak kita gitu ya, mengungkapkan katanya, ngeluarin kosakatanya meskipun kita tahu sebenarnya gitu. Jadi itu aja sih apa namanya terkait dengan bahasa Jepang gitu. Nah, kemudian yang membuat Sensei apa tadi yang hal menarik di jurusan Sensei ya, itu Sensei lebih ke kegiatan-kegiatan prakteknya mungkin ya. Jadi kan kegiatan praktek di jurusan sastra Jepang banyak ya, karena kan Jepang gitu, terkait dengan budaya Jepang. Jadi itu bisa dari praktek drama ya, Iya. Wow, bermain ada drama. game, ada game Jepang juga namanya Karuta ya. Wah. Karuta juga ada juga pokoknya hal-hal lain lah yang berkaitan dengan praktek dan kesusastraan ya. Saya suka banget itu. Itu aja sih yang paling menarik. Mungkin selebihnya itu lebih ke kita bikin acara festival terkait budaya Jepang itu dulu. Wah, ada. seru banget ya. Seru banget sih itu. Seru banget, Seru iya. banget. Berarti Sensei itu belajar bahasa Jepang saat kuliah saja ya? Atau mungkin udah dimulai dari SMA? Saat kuliah aja, jadi pas SMA itu lebih ke kayak nonton aja gitu, tapi nggak mempelajari gitu ya. Nah, baru emang mempelajari itu pas kuliah. Jadi pas kuliah baru memperdalam gitu Iya, Sensei? baru memperdalam. Nah, Sensei, kira-kira kalau keunikan bahasa Jepang dari bahasa lain tuh apa sih Sensei? Keunikan bahasa Jepang dari bahasa lain ya. Kalau uniknya itu lebih kayak ke kalau kita ngomong bahasa Jepang itu terkesannya itu lucu gitu ya. Kayak Kawaii, lucunya kawaii. itu bukan lucu yang lawak gitu ya, tapi Iya. lucunya itu lebih ke ada sensasi imut-imutnya gitu ya kalau ngomong bahasa Iya. Jepang ya. Lebih ke sensasi ketika ngomong bahasa Jepang itu tuh kayak beda gitu daripada kita ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Dibilang lemah lembut juga sebenarnya nggak selemah lembut itu, tapi lebih kayak ke bahasa Jepang itu lebih pengucapannya lebih mungkin karena biasanya kalau orang Jepang itu kalau ngomong itu pakai nasal voice atau suara hidung ya, jadi suaranya itu lebih terdengar lucu kayak anak-anak yang pilek gitu. Jadi di pendengaran kita terhadap bahasa Jepangnya aja yang terkesan lucu gitu. Kira-kira Alvino mau coba nggak tuh bahasa Apa? Jepang yang apa tuh? coba Sensei boleh aja Yang pakai suara hidung ya, pakai suara iya. hidung. Boleh, Coba boleh, latihan. boleh. Gimana? Misalnya arigato gozaimasu gitu ya, misalnya Iya. arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Suara hidung, nasal voice. Gimana? Coba bedain, misalnya kalau pakai suara biasa ya, Iya. arigato gozaimasu gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai suara hidung ditambah aksen Jepang ya, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Itu mah suara kamu yang Oh, iya. kecil ya. Iya. Salah deh. Arigato. Saya nggak tahu gimana tuh. Iya. Karena Kamu tadi belum terbiasa mungkin ya. oke. Saya juga membiasakan
memakai nasal voice itu dari nyanyi lagu Jepang. Biasa lagu Jepang atau Korea itu banyak yang pakai nasal voice ya, banyak yang pakai Iya. suara hidung gitu. Jadi latihan dari situ aja nyanyi-nyanyi gitu. Apalagi lagu-lagunya AKB48 kan, banyak yang pakai iya. suara hidung gitu. Nadira mungkin mau coba tadi. Aduh, coba kayak semuanya gempur nih. Gempur ya. Kaget langsung ya. Iya. Tapi Sensei pernah gak sih pas lagi belajar pendidikan bahasa Jepang ini kayak burn out gitu, kayak aduh Aduh ada itu di titik Sensei capek gitu. nggak bisa dihindarkan, itu pasti akan selalu ada, apalagi menjelang semester 5 ke atas. Waduh, itu udah burnout banget. Burnoutnya tuh sampai saya tuh tipikal orang yang sebenarnya aslinya bukan introvert, tapi gara-gara burnout itu saya jadi introvert parah gitu. Jadi saya juga kebetulan dulu organisasi ya. Jadi organisasi saya itu padat, ditambah lagi belajarnya udah materinya tuh udah muak ya. Maksudnya materi udah materi kelas atas gitu, udah sulit masuk Iya. materi sulit, jadi burnout banget. Jadi ya gitu, pasti pernah melalui fase itu sampai saya kan harusnya tuh nggak ada asam lambung ya. Saya tuh Iya. terbebas dari penyakit-penyakit seperti itu gitu ya, meskipun dulu saya anak kos tapi saya berhasil survive sampai semester 5 tanpa asam lambung. Tapi gara-gara saya stres ya. Jadi saya stres itu bukan karena jarang sarapan, jarang makan, enggak, saya nggak pernah lupa makan gitu. Saya selalu ingat makan. Jadi itu stresnya tuh ya gara-gara ya, jadi saya asam lambung itu gara-gara stres dulu. Sampai Iya. saya tuh nggak sadar kan, kok tiba-tiba nanti pas lagi belajar atau di kelas tiba-tiba kayak perut itu rasanya kok nggak enak gitu ya, apalagi pas Iya. skripsian itu burnout parah gitu. Jadi mikirin skripsi aja tuh saya udah mumet. Jadi nanti aja deh kerjainnya, udah mumet duluan gitu. Belajarnya tuh udah mumet duluan, tapi berhasil dilewati gitu. Juga kadang masih heran ya kenapa bisa berhasil melewati masa burnout itu tanpa motivasi apapun. Biasanya kan motivasi kita itu support system biasanya dari Wow. ayang gitu ya. Iya. Nggak ada saya melewati fase-fase kayak gitu Nggak selama ada, perkuliahan, nggak ada, tapi berhasil lewat gitu. Oh, keren banget Sensei. Keren banget sih Sensei. Kalau Sensei merasakan asam lambung itu pas semester berapa Sensei tadi? Semester 5 ke atas. Semester 5 ke atas. Iya. Kalau Aduh, kayak dari SMA. Udah dari SMA ya. udah merasakan ya udah. asam lambung. Iya, mata pelajarannya. Tapi ya, Sensei punya hobi gak sih yang kira-kira koneksi sama bahasa Jepang gitu? Hobi, mungkin Sensei itu hobi, kalau ditanyain tentang hobi ya, Sensei hobi nyanyi. Iya. Tapi kalau dikaitin dengan bahasa Jepang kan nggak terlalu bisa dikaitkan kan, tapi Sensei suka nyanyi-nyanyi lagu Jepang gitu. Jadi Sensei suka banget lagu Jepang, jadi Sensei nyanyiin aja lagu bahasa Jepang ya. Kemudian kalau hobi lain mungkin lebih terkait seni ya. Jadi Sensei tuh suka banget sama seni, sampai Sensei juga kuliah ikut organisasi seni. Makanya pas ada mata kuliah yang mengharuskan untuk drama dalam bahasa Jepang tuh Sensei excited gitu, karena Sensei pernah juga jadi aktor waktu di organisasi gitu, organisasi seni teater gitu ya, teater. Makanya kalau dikaitkan dengan hobi kesenian itu akan selalu ada ya ketika dikaitkan dengan Jepang, apalagi Jepang itu kesenian sama kebudayaannya masih tinggi gitu ya, mau dari Japanese pop culture, maksudnya culture modernnya sama tradisionalnya juga gitu. Bisa ditonton gak sih Sensei dramanya sekarang? Atau di mana gitu di-upload? Kalau nggak salah Sensei di-upload, tapi kepemilikan jurusan aja, nggak ditayangkan gitu. Mungkin warga Semayo penasaran pengen nonton di YouTube gitu. Iya, Sensei. Sensei nggak pemeran utama kok di situ. Sensei pemeran sampingan aja ya, tapi Sensei juga di situ berperan sebagai penata makeup kostum juga gitu. Wah, Sensei keren banget Keren ya, banget. berbakat banget. Apalagi soalnya aku juga tertarik seni teater gitu. Iya, tertarik. Mungkin nanti bisa ya kita ujian prakteknya pakai drama ya. Aduh, bisa banget. Aduh, ini dapat spoiler nih nanti. Lebih asik nggak sih ya? Pakai bahasa Jepang ya Sensei Iya, ya. pakai bahasa Jepang, tapi tunggu kemampuan bahasa Jepang minasan meningkat dulu deh ya. Nggak mungkin nanti mentah-mentah dikasih drama, nanti acak kadul dong dramanya. Bener. Dramanya sambil pegang teks. Iya bener ya. Iya, dramanya sampai pegang teks ya. Dialog yang kemarin aja pegang teks semua ya. Aduh, dibuka kartu ini. Dibuka kartu. Bukan ini Iya. kartunya ini. Aduh, bener lagi kemarin. Tapi bisa akhirnya. Iya, Walaupun bisa.
Perlu diulang lagi kita percakapannya Sensei. Jangan. Biar Masih masih ingat? Udah enggak. Oke. Oke, kira-kira buat apa? Ada gak sih pesan Sensei buat teman-teman warga Semaya yang masih ragu buat belajar bahasa Jepang nih Sensei? Pesan buat teman-teman semua yang masih ragu untuk belajar bahasa Jepang ya. Pesannya itu lebih kayak ke jangan takut deh. Jangan takut ya, pantang menyerah gitu karena bahasa Jepang itu bukan hal yang harus ditakuti gitu ya. Apa yang harus ditakuti sih dari bahasa Jepang gitu ya? Iya. Maksudnya masalah susah atau mudahnya itu relatif ya. Ada yang Iya. mungkin menganggap bahasa Jepang susah atau yang ada menganggap bahasa Jepang mudah, tapi kita lebih kayak ke senang-senang aja deh belajar bahasa Jepang itu pikirannya cuma untuk bisa liburan ke Jepang gitu. Misalnya kita berpositif thinking aja ya. Jadi kalau kita mengeluarkan positif thinking kita, jadi bisa bahasa Jepang demi bisa pergi ke Jepang gitu ya. Itu bakal lebih enjoy gitu untuk belajarnya. Itu aja sih. Ya enjoy aja ya Minasa ya, nggak perlu diambil pusing gitu. Saya juga nggak mengharuskan Minasa untuk jago sampai setingkat jago banget, enggak, karena saya juga masih belajar. Iya, betul. Oh. Wah, nggak nyangka ya udah di ujung di akhir episode kita kali ini. Bener banget. Dan dari yang cerita-cerita Sensei tuh seru banget ya, menarik Seru banget ya Sensei. Kok kita tuh mau belajar gitu Iya. loh. Jadi Apalagi terkhusus belajar bahasa betul. Jepang ini. Dan belajar tuh jangan dibawa pusing ya, dibawa Iya, fun. enjoy aja. Oke. Terima kasih banyak Sensei Via atas hadirannya di episode kali ini. Mungkin bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya Nat ya. Benar. Mungkin kita bisa mengucapkan Terima kasih kasih. dalam bahasa Jepang nih Oke. Sensei. Apa nih Sensei? Arigato gozaimashita. Oke, Win. Kita siap. coba. Oke Sensei. Satu, dua, tiga. Satu. Arigatou Arigatou gozaimasu gozaimasu. Sensei Via. Sensei Nah, Via. oke, Bye-bye. detashimasu. Oke warga Semaya, itu dia podcast kali ini. Seru banget gak sih? Banget. Bener banget. Kita jadi belajar banyak hal ya tentang bahasa Jepang. Bukan cuma gimana sih belajar, tapi kayak apa aja sih dan apa pentingnya belajar bahasa Jepang, Nat. Iya, dan mungkin bagi kalian yang sekarang ini masih ragu ya belajar bahasa Jepang, ternyata bahasa Jepang itu tidak sulit juga ya. Betul. Kata Sensei tadi, dibawa fun aja, jangan bawa pusing. Benar. Apalagi kalian bisa nih dengerin lagu bahasa Betul. Jepang atau nonton anime. Wah, siapa nih yang suka nonton anime? Itu salah satu metode pembelajaran Bener juga. banget. Terus bahasa Jepang itu penting banget karena di masa depan ya, bahasa Jepang sangat jadi bisa koneksi antar negara dan misalnya Betul. kayak kita bisa daftar pekerjaan di Jepang gitu Nat. Ya, Bener betul banget. Oke. Jadi jangan lupa selalu follow IG Radio Semaya dan like, subscribe, komen di YouTube Radio Semaya. Satu lagi, serta follow dan dengerin terus Spotify Radio Semaya. Oke, karena kita udah di akhir acara nih, gimana sih Nat Mbak cara Waduh, dadah pakai bahasa Jepang? mungkin kalau masih ada salah-salah dikit boleh lah ya Oh, diperbaiki nggak apa-apa ya ya. itu. Jadi untuk bye-bye dalam bahasa Jepang itu setahu gue ya, Iya. Jamatane minasan. Oke. Bareng-bareng ya. Boleh. 1, 2, 3. Jamatane minasan. Dadah warga Dadah, Semaya. warga Semaya.